Assalamualaikum anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengulang kembali tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Rumus-rumus untuk menentukan jari-jari lingkaran. Yang pertama, apabila diketahui diameter, maka jari-jari ini adalah sama dengan setengah diameter. Kemudian yang kedua, apabila diketahui kelilingnya, jari-jari adalah sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan 2pi. Dan yang ketiga, apabila diketahui luasnya, jari-jari adalah sama dengan akar dari luas dibagi pi. Ini untuk menentukan jari-jari lingkaran. Yang kedua adalah rumus-rumus untuk menentukan diameter lingkaran. Untuk menentukan diameter lingkaran, yang pertama jika diketahui jari-jarinya, ini adalah bahwa D ini adalah sama dengan 2 kali jari-jari. Kemudian yang kedua, bahwa apabila diketahui kelilingnya, diameter itu sama dengan keliling dibagi pi. Dan yang ketiga, apabila diketahui luasnya, diameter adalah sama dengan akar dari 4L dibagi pi. Ini adalah rumus untuk menentukan diameter lingkaran. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan keliling lingkaran. Bagaimana untuk menentukan keliling lingkaran? Yang pertama, apabila diketahui jari-jarinya, bahwa keliling lingkaran adalah sama dengan 2πr. Yang kedua, apabila diketahui diameternya, keliling sama dengan pi dikalikan d. Dan yang ketiga, jika diketahui luasnya, keliling sama dengan akar dari 4pi dikalikan L. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini adalah rumus untuk menentukan luas lingkaran. Yang pertama, untuk menentukan luas lingkaran, jika diketahui jari-jarinya, bahwa luas lingkaran adalah sama dengan pi r kuadrat. Kemudian yang kedua, apabila diketahui diameternya, luas lingkaran adalah sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Dan yang ketiga, jika diketahui kelilingnya, luas lingkaran adalah sama dengan k kuadrat dibagi 4 pi. Itu beberapa rumus yang harus kalian ketahui, yang mana rumus-rumus tadi sebenarnya ini adalah istilahnya cabang-cabang dari rumus pokok daripada 3 rumus inti. Yang pertama adalah D sama dengan 2R. Kemudian yang kedua adalah keliling, rumus keliling bagaimana? K sama dengan 2πr. Dan yang ketiga adalah luas lingkaran, yaitu L sama dengan pi r kuadrat. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antara rumus keliling dengan luas lingkaran. Nah, itulah rumus-rumus yang perlu kalian ingat. Jadi setelah kalian mengingat rumus-rumus pada lingkaran tersebut, nah, baru kita akan menggunakan dalam penyelesaian soal. Maka sekarang kita akan berlatih menyelesaikan soal-soal tentang keliling ataupun luas lingkaran. Yang pertama, hitunglah jari-jari lingkaran jika yang pertama adalah kelilingnya sama dengan 88 cm. Yang kedua, jika luasnya sama dengan 2464 cm persegi. Maka ini apa yang ditanyakan? Ini yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran. Ya, bagaimana rumus untuk menghitung jari-jari lingkaran ini tadi? Ini ada 3. Yang pertama adalah yang apabila diketahui adalah diameternya, jari-jari adalah separuhnya dari diameter, setengah dari d, setengah d. Kemudian yang kedua, apabila diketahui kelilingnya, R adalah K dibagi 2pi. Ini tinggal memasukkan unsur-unsurnya tadi.
yang kita ketahui adalah kelilingnya 88, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kemudian kita hitung. Jadi 88 cm dibagi 2 dikalikan Pi-nya adalah 22/7. Kemudian kita hitung 2 kali 22 adalah sama dengan 44, sehingga menjadi 88 dibagi 44/7. Kemudian disederhanakan menjadi 88 dibagi 44 dikalikan 7 tadi, sehingga menjadi 2 dikalikan 7, sehingga hasil akhirnya ini adalah 14 cm. Kemudian yang kedua, mencari jari-jari jika diketahui luasnya. Apa rumusnya? R adalah sama dengan akar dari L dibagi Pi. Kemudian tinggal dimasukkan, L-nya adalah 2464, kemudian Pi-nya adalah 22/7. Nah, kemudian disederhanakan, itu dibagi 22, ini adalah dapat 1. Kemudian 2464 dibagi 22, ini dapat 112. Sehingga menjadi akar dari 112 dikalikan 7, atau akar dari 784. Nah, setelah dihitung akan ketemu 28 cm. Ini contoh yang pertama adalah mencari jari-jari. Kemudian yang kedua adalah hitunglah diameter lingkaran. Hitunglah diameter lingkaran jika yang pertama kelilingnya adalah 157 cm, yang kedua jika luasnya 5544 cm persegi. Ini soal menghitung apa? Diameter. Masih ingat tadi menghitung diameter rumusnya? Yang pertama, jika diketahui jari-jarinya bahwa diameter itu adalah sama dengan 2 kali R. Nah, kemudian yang kedua, apabila diketahui keliling, bagaimana? Diameter adalah sama dengan keliling dibagi Pi. Nah, maka kita masukkan angka yang sudah diketahui, kelilingnya adalah 157 cm, Pi-nya adalah 3,14. Kemudian keduanya kita kalikan 2, pembilang dan penyebutnya ini kita kalikan 2 masing-masing, mendapat 314, ini mendapat 6,28. Kemudian pembilang dan penyebut masing-masing dibagi 3,14, yang bawah ini mendapatkan 2, 314 mendapatkan 100, dibagikan akan ketemu 50 cm. Kemudian yang kedua, ini adalah menghitung diameter apabila diketahui luasnya. Bagaimana rumusnya? Adalah D sama dengan akar 4L dibagi Pi. Dimasukkan, 4 dikalikan L-nya adalah 5544 cm persegi, dibagi Pi-nya berapa? 22/7. Menjadi 4 dikalikan 5544, ini dibagi Pi-nya adalah 22/7. Ini bagi, ini adalah apa istilahnya, pecahan bersusun. Nah, maka ini 7 menjadi dinaikkan menjadi kali, ini 22. Kemudian disederhanakan, 22 dibagi 22 akan ketemu 1. Kemudian 5544 dibagi 22 akan ketemu 252, sehingga ketemunya 252. Ini dikalikan 4 kalikan 7 adalah 28. Dihitung, nah, ini adalah menjadi 7056. Kita cari yang akarnya 7056, ini adalah ketemu 84 cm. Ini contoh soal yang kedua, yaitu menghitung apa ini tadi? Menghitung diameter. Yang ketiga, ini adalah hitunglah keliling lingkaran. Nah, ini menghitung keliling lingkaran
Yang pertama jika diketahui jari-jarinya, yaitu berapa? 17,5 cm. Dan yang kedua adalah diketahui luasnya sama dengan 5.544 cm persegi. Ini juga menghitung keliling. Tadi masih ingat rumusnya? Menghitung keliling. Nah, ada 3 juga ini ya. Apabila diketahui jari-jarinya bagaimana? Bahwa keliling adalah sama dengan 2πr. Nah, kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui. Ini 2π-nya adalah berapa? 22/7. Jari-jarinya adalah 17,5. Nah, kemudian 17,5 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 35/2. Nah, ya kan itu. Kemudian kita sederhanakan. Ini 35 dibagi 7 dapat 5, dibagi 7 dapat 1. Ini dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 1. Menjadi 22 dikalikan 5. Yang ketemunya adalah akhirnya 110 cm. Jadi kelilingnya ketemu 110 cm. Kemudian yang kedua adalah mencari keliling jika diketahui luasnya. Ini keliling adalah sama dengan akar dari 4π dikalikan L. Nah, kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Ini 4, P-nya adalah 22/7, kemudian L-nya adalah berapa? 5.544 cm persegi. Kita sederhanakan dibagi 7 ketemu 1. Kemudian ini 5.544 dibagi 7 akan ketemu 792. Kemudian kita kalikan 22, kita kalikan 4, ini akan ketemu akar dari 69.696 cm persegi. Setelah dihitung ketemu berapa itu? 264 cm. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu menghitung luas lingkaran. Yang pertama adalah menghitung luas lingkaran diketahui diameternya. Kemudian yang kedua adalah menghitung luas lingkaran diketahui kelilingnya. Menghitung luas lingkaran ada berapa rumus tadi yang disampaikan? Ini juga ada 3. Apabila diketahui R-nya, luas lingkaran adalah sama dengan PR kuadrat. Kemudian apabila diketahui D-nya, diameternya, bagaimana? Luas lingkaran adalah sama dengan 1/4 PD kuadrat. Nah, tinggal memasukkan diameternya tadi, yaitu 15 cm, menjadi 1/4 dikalikan P-nya adalah 3,14 dikalikan D-nya adalah 15. Kita kuadratkan ketemu 225. Kemudian kita kalikan dengan 3,14 ketemu 706,5. Nah, kemudian dihitung 1/4-nya akan ketemu 176,625 cm persegi. Ini itu apa luasnya. Kemudian yang kedua, jika diketahui kelilingnya, bagaimana rumusnya tadi? Bahwa luas lingkaran adalah sama dengan K kuadrat dibagi 4π. Kita masukkan K-nya adalah 176, kita kuadratkan, kemudian dibagi 4 dikalikan P-nya 22/7. Ini kita kuadratkan menjadi 30.976. Kemudian 4 kalikan 22 ketemu 88. Ini 7, ini dinaikkan menjadi kali 7, dibagi 7 menjadi kali 7. Ini pembagian dengan apa? Pecahan bersusun ini. Kemudian disederhanakan dibagi 88 adalah 1. Nah, ini dibagi 88 adalah 352.
kemudian dikalikan dengan 7, hasilnya 2464 cm persegi. Ini 4 contoh. Nah, jadi selamat belajar, semoga sukses. Demikian pengulangan materi tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran dan beberapa contoh soal. Semoga kalian dapat lebih memahaminya. Dan sekian pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.